Cerita diawali dengan perjalanan dua remaja asal Kuala Lumpur, Badrol dan temannya yang penakut Lim. Mereka menaiki bus menuju sebuah desa terpencil bernama Kampung Durian Runtuh. Badrol ingin menghabiskan masa liburannya di rumah kakeknya, Tok Dalang, sekaligus berniat membantu memanen buah durian, yang kabarnya sedang berbuah lebat tahun ini. Di tengah jalan, bus yang ditumpangi mereka harus mengalami kendala, yaitu pecah ban. Dekat. Ish, bising aku. Tapi untungnya mereka mendapatkan tumpangan dari seorang tua, sebut saja Pak Kober. Di sisi lain kita diperlihatkan suasana kampung durian runtuh. Pagi-pagi Nenek Upin dan Ipin ngerumpi soal hantu durian. Isin punya orang mutua. Ini kasih. Setelah mereka sampai, mereka coba bertanya soal rumah Tok Dalang kepada Uncle Mutu. Namun karena Uncle Mutu ucapannya nggak bisa dipahami sama mereka berdua, disinilah Uncle Mutu memanggil dua anak botak, yaitu Upin dan Ipin. Oke, rumah Tok Dalang nih. Ciao. Di tengah perjalanan menuju rumah Atok Dalang, Badrul dan Lim terpesona oleh Kak Ros. Namun sedetik berlalu rasa mengagumi itu hilang karena Kak Rose yang beringasan suka marah-marah. Tok 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 Atok. Setelah Atok Dalang datang, bukanya cucu duluan. Yang dipeluk ini malah Lim. Kalumlah Atok kan dah tua jadi rabun dikit lah. Salam aja. Dah tu apa lagi? Setelah Atok menyuruh mereka masuk, Atok berpamitan mau ke ladang. Sedangkan Badrol dan Lim disuruh jalan-jalan menggunakan motor Atok. Wah, bawa rumah tu. Nah, kunci. Lim datang dengan motor yang lebih keren dari Badrol. Namun saat mereka balapan di jalan kampung durian, tiba-tiba ada sapi dan bocah kecil hitam bernama Raju. Akibat insiden tersebut, Badrol memenangkan pertandingan balap kampung itu. Namun di sini Raju marah. Karena radio Raju rusak hingga meminta ganti rugi. Disinilah Badrol menjanjikan alat musik Lim. Kemudian Raju pergi dengan sapinya. Kau cakap je apa kau nak? Nanti kau takut. Betul juga. Saat malam tiba, Atok Dalang bercerita soal hantu kepada Lim dan Badrol. Nampak cerita itu sangat menegangkan dan membuat Lim dan Badrol penasaran dan juga takut. Setelah mereka berbincang, Tok Dalang berpamitan untuk mencari durian. Tu kau tahu lah dia. Berani betul atau kau? Atok Dalang pergi menggunakan motor. Setelah sampai di kebun Atok, mulai menyalakan senternya. Di sini nampak jelas bahwa Atok Dalang juga punya rasa takut. Keesokan paginya, Lim dan Badrol bertanya soal tempat kebun durian Tok Dalang. Mereka lupa lokasinya. Namun tak berselang lama Raju datang. Hingga pada akhirnya Rajulah yang mengantar mereka berdua. Raju masih bertanya soal janji Badrol yang akan meminjamkan radio Lim teman-teman. Mereka berangkat menggunakan kendaraan milik Rajo, yaitu sapi teman-teman. Tengok. Sapi. Dengan gayanya Upin dan Ipin menyetop sapi. Kemudian mereka ingin memeras susu sapi. Upin Ipin lucu kalian. Pada akhirnya mereka pun mengajak Upin dan Ipin untuk ikut bersama mereka. Dengan disusul Kak Ros. Rumput. Nanti kami datang balik. Jangan lari Oi. Setelah mereka sampai di kebun durian, mereka dikejutkan dengan telapak kaki yang begitu aneh. Hingga membuat mereka penasaran. Dia tak ada. Cepatlah jalan. Tak boleh kena. Di sisi lain, Raju melihat binatang yang aneh membawa durian. Tanpa babi bu Raju, hingga Upin dan Ipin langsung mengejar binatang tersebut. Jadinya mereka bermain kejar-kejaran teman-teman. Hingga batang pohon yang mereka kendarai akan jatuh di jurang. Pada akhirnya mereka menemukan binatang tersebut. Disinilah mereka bertanya soal nama. Ternyata nama binatang tersebut adalah Opet. Tangkap. Sedap. Nah, ambil radio ni. Namun ketika Opet melihat kehadiran Kak Ros, Lim dan Badrol, Opet langsung lari dari tempat tersebut. Dah selesai. Dah selesai.
Mana budak-budak? Saat malam orang tua mereka mulai pada panik karena mereka belum pada pulang ke rumah masing-masing. Ish, jangan kacau lah. Di sisi lain mereka malah asik membuat api unggun. Namun tak berselang lama Lim meminta Badrol untuk menemaninya buang air kecil. Namun disinilah mereka berdua diculik oleh makhluk aneh dan menyeramkan. Dah. Jom. Sontak membuat Kak Ros Ipin dan Upin hingga Raju takut mendengar jeritan mereka berdua. Di sini Opet datang untuk memberi tahukan kepada mereka. Dan yah benar saja teman-teman, mereka juga dikejar. Beruntunglah Raju tidak tertangkap. Di sini Opet membimbing mereka untuk menjauh dan mencari jalan yang aman. Jom. Cepat Raju. Namun tanpa mereka sadari, ular raksasa sedang mengintai mereka. Kini Kak Ros, Upin, dan Ipin, Raju dan juga Opet harus berlari untuk menghindari dari serangan ular raksasa tersebut. Bukannya mereka sudah tenang, di dalam goa mereka justru harus menghadapi lintah besar yang sangat banyak. Namun berkat Opet mereka bisa melewati rintangan tersebut teman-teman, si ular raksasa terjebak di antara mereka. Singkatnya mereka berhasil lolos, akhirnya bisa beristirahat sejenak. Namun di tengah pencarian mencari Lim dan Badrol, mereka melihat keduanya sedang disekap. Terungkaplah bahwa sosok hewan buas tersebut adalah penjahat yang menyamar. Uncle Sing! Ternyata penculik tersebut adalah orang yang sudah mengantarkan Lim dan Badrol saat bus yang ditumpanginya pecah ban. Ditambah lagi dari salah satu mereka ternyata ada Abang Saleh, yaitu banci kampung durian runtuh. Opet berusaha membantu mereka. Namun setelah pintu terbuka, pandangan Opet teralihkan. Ternyata ibu Opet selama ini ditahan. Mereka adalah pemburu hewan yang dilindungi atau langka. Mereka terpojok, namun Kak Ros benar-benar pintar bisa mengecoh penjahat. Tapi pas masuk kamar ada mayat hidup aneh, yaitu Abang Saleh. Satu pukulan buat Abang Saleh dari Kak Ros. Namun di tengah kekacauan, Opet tertangkap. Disinilah hal yang tak diinginkan terjadi. Ibu Opet marah dan berubah menjadi raksasa yang mengerikan. Karena posisi sedang marah, Ibu Opet tidak melihat mana yang baik dan jahat karena yang dilihat hanya Opet yang terluka. Oleh sebab itu, Ibu Opet menyerang siapa saja yang dilihatnya. Mereka harus berlari dari ular raksasa dan Ibu Opet. Namun ketika mereka sudah pasrah dan bingung, Opet tiba-tiba datang untuk memberitahukan ke ibunya bahwa Upin dan Ipin dan teman-teman yang lainnya tidak bersalah. Disinilah Ibu Opet kemudian berkelahi dengan ular raksasa tersebut. Disinilah semuanya berakhir. Ular raksasa berhasil dikalahkan. Dan kenyataan pahitnya mereka harus berpisah dan melepas Opet pergi bersama ibunya ke dalam dunia mereka. Di sisi lain, para orang tua masih sibuk mencari. Tapi kebahagiaan mereka datang ketika Upin dan Ipin akhirnya kembali. Dan film Upin dan Ipin kali ini berakhir dengan diperlihatkan Abang Saleh yang dimarah-marahi oleh orang tua mereka. Hai? Pak Mail dengan Sing? Siapa?